Keluarga Lu, bangsal khusus. Cahaya dari langit-langit jatuh. Kulit pria itu tampak lebih putih dan hampir transparan. Lina wajahnya pucat, menahan sakit batinnya, atau mencoba yang terbaik untuk melakukan tugasnya. Dia menutup matanya dan menyekat tubuh itu dengan handuk yang dihangatkan dengan air panas. Wajahnya tampan, tapi sayang, makanan harus dimasukkan lewat tenggorokan. Dia adalah sudah sekarat dan telah tidur di bangsal khusus ini selama setahun. Setahun yang lalu, dia menikah dengan Lina, tanpa pesta pernikahan apapun, tanpa hubungan hukum apapun. Hanya mengenakan gaun merah dan tinggal di keluarga Lu, dan kemudian menjadi pengasuh Lukas. Pada saat itu, Lukas tertidur seperti ini dan belum bangun sampai sekarang. Setiap hari, Lina akan merawatnya dengan hati-hati dan bekerja sebagai perawat. Pada saat ini, Marina pun masuk. Matanya melihat Lina dan dia menunjukkan mata dendam dan sengit. Lina menghela napas dalam hati, membungkukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Bu." Marina meraih baskom dengan jari-jarinya yang halus. Setelah mencoba suhu air, dia tiba-tiba mengambil baskom air dari tangan Lina. Dan kemudian seluruh baskom air jatuh ke tubuh Lina, menetes ke kaki, sangat menyedihkan. Lina kaget. Dia lebih kaget melihat Marina. Marina melemparkan baskom air ke lantai dan berkata, "Airnya itu sangat dingin. Kamu ingin membekukan anakku, iya?" Air di tubuh Lina menetes di lantai, tapi kulitnya terasa dingin. Dingin sampai ke hatinya. Air di baskom tidaklah dingin. Setiap hari dia merawat Lukas. Dia berhati-hati. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Ini hanya bahwa ibu mertuanya tidak suka dengannya dan ingin membuat masalah. Bahkan selama tahun ini dia berhati-hati dan ibu mertuanya hanya akan semakin paham. "Maaf ibu, aku akan memperhatikannya lain kali," Lina berkata dengan lembut. Karena penjelasannya tidak berguna, Marina bahkan lebih energik. Setiap hari membuat masalah dengan Lina. Dia tidak sabar untuk mengupas kulit Lina dan menghisap tulang hangat Lina. "Kamu itu pembawa masalah. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu akan membuatnya sakit, infeksi, dan membuat penyakitnya semakin parah? Kamu ingin dia mati segera, iya kan? Kamu ingin menjadi janda, lalu menikah lagi. Ku beritahu ya, kamu mimpi. Karena keluarga Lu telah menandatangani perjanjian. Jika hidup kamu adalah anggota keluarga Lu, jika mati kamu adalah hantu keluarga Lu. Kamu adalah orang yang berhutang padaku. Siapa yang menyuruhmu melukai putraku?" Lina tunduk. Dia tidak membiarkan orang melihat kepahitan di matanya. Marina berpikir bahwa dia telah menyakiti Lukas, tapi dia tidak tahu kenapa Lukas sekarat pada waktu itu. Pada saat ini, Lina menghangatkan matanya dan tubuhnya basah kuyup. Dia hanya bisa berbisik, "Iya, aku akan merawatnya dengan baik." "Hei, kamu sebaiknya melakukan ini. Ini adalah tugasmu. Sekarang kamu pergi. Melihat kamu pembawa sial, aku merasa keracunan. Pergi cepat sana." Marina mencemooh. Lina pun melangkahkan kaki dengan berat. Dia dalam hati, dia baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lina pertama-tama membersihkan air di lantai dan menatap Lukas yang masih tidur. Mulutnya pahit. Dengan kata lain, mereka juga karena Lintang adiknya nasib terjalin.
Dia membayar semuanya untuk adiknya, Lintang, dan menjadi orang yang sekarat. Tapi tidak tahu, Lintang hanya mengabaikannya. Untuk menghindari pengejaran tanggung jawab, dia bahkan tidak ragu-ragu untuk membiarkannya menjadi pengganti untuk menikah dengannya. Dan jika dia bangun kemudian dan melihatnya, itu akan sulit dipercaya. Hanya berpikir bahwa ini adalah lelucon dan penipuan. Setelah Lina meninggalkan bangsal khusus, dia kembali ke kamarnya dan menangis. Dia membenci tubuhnya dan akhirnya punya waktu untuk mencuci tubuhnya berulang-ulang di bak mandi. Karena terlalu kotor, seperti 5 tahun yang lalu. Lina membersihkan kulit tubuh yang putih, wajahnya terpana dan matanya menyelinap keluar. Bahkan jika dia tidak mau menghadapinya, dia pergi ke apotek untuk membeli sekotak kontrasepsi dan membawanya kembali. Dia tidak ingin hamil dengan anak laki-laki mesum dan cabul itu. Setelah Lina selesai makan obatnya, dia menangis dan menulis buku harian. Buku harian itu adalah satu-satunya objek yang bisa dia ajak bicara, dan dia bisa melampiaskan rasa sakit dan keluhannya dalam buku harian itu. Dia menyelesaikan buku harian itu dan dengan hati-hati menyembunyikan buku harian itu di belakang tempat majalah tempat tidur, lalu tergeletak di tempat tidur. Namun, Lina berbalik ke sisi yang berlawanan dan dia tidak bisa tidur sama sekali. Air mata tidak bisa berhenti mengalir ke bawah. Dia benar-benar ingin pergi dari sini. Jadi dia ingin menyembunyikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Dia harus bekerja di sini sebagai pengasuh suaminya. Dan dia bahkan tidak berpikir bahwa hal-hal yang dipaksakan terjadi padanya. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan